Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Nisa Nabila Ritian, Saya Iqbal Herani. Saya di Fatimah Zahra. Dari Kimia A 2020 akan melakukan uji kualitatif lipid. Uji kualitatif lipid terdiri dari uji kelarutan, uji emulsi, dan uji ketidakjenuhan. Tujuan praktikum. Uji kelarutan bertujuan untuk menentukan lipid yang larut dan tidak larut di berbagai pelarut yang diuji dengan berbagai suhu yang berbeda. Uji emulsi bertujuan untuk menentukan kestabilan dari emulsi yang terbentuk pada lipid dengan berbagai suhu yang berbeda. Uji ketidakjenuhan bertujuan untuk menentukan lipid yang tidak jenuh dan lipid yang jenuh. Alat dan bahan terdapat wadah penangas, wadah reaksi, pengaduk, pipet, minyak goreng, mentega cair, dan kuning telur. Bahan penguji untuk uji kelarutan air, alkohol, bensin, uji emulsi larutan baking soda cuka, uji ketidakjenuhan larutan iodin atau lugol. Cara kerja dengan bahan uji minyak goreng. Yang pertama, uji kelarutan pada suhu dingin. Pertama-tama, alkohol, air, dan juga bensin didinginkan agar suhunya turun. Kemudian, alkohol, air, dan bensin yang sudah dingin dimasukkan ke dalam masing-masing wadah. Kemudian ditetesi minyak goreng dan diaduk hingga merata. Kemudian dilihat perubahan yang terjadi. Uji kelarutan suhu normal. Alkohol, air, dan juga bensin dimasukkan ke dalam masing-masing wadah. Kemudian ditetesi minyak goreng pada masing-masing wadah dan diaduk hingga merata. Setelah itu diamati kelarutannya. Uji kelarutan suhu panas. Air dimasak dan alkohol dipanaskan dengan penangas agar suhunya naik. Kemudian, alkohol dan air yang sudah panas dimasukkan ke dalam masing-masing wadah dan ditetesi minyak goreng yang kemudian diaduk hingga merata. Setelah itu diamati kelarutannya. Uji emulsi suhu dingin. Pertama-tama, didinginkan larutan baking soda dan cuka di dalam lemari pendingin agar suhunya turun. Kemudian, larutan baking soda dan cuka yang sudah dingin dimasukkan ke dalam masing-masing wadah dan ditetesi minyak goreng dan diaduk hingga merata. Setelah itu diamati emulsi yang terbentuk. Uji emulsi suhu normal. Pertama-tama, dimasukkan larutan baking soda dan cuka ke dalam masing-masing wadah. Kemudian ditetesi minyak goreng dan diaduk hingga merata. Setelah itu diamati emulsi yang terbentuk. Uji emulsi suhu panas. Pertama-tama, larutan baking soda dan cuka dipanaskan di dalam penangas agar suhunya naik. Kemudian dimasukkan larutan baking soda dan cuka yang sudah panas ke dalam masing-masing wadah dan ditetesi minyak goreng dan diaduk hingga merata. Setelah itu, diamati emulsi yang terbentuk. Uji kelarutan dan uji emulsi pada sampel mentega cair. Uji kelarutan. Uji kelarutan pada suhu dingin. Yang pertama, dinginkan alkohol, air, dan juga bensin agar suhunya turun. Kemudian dimasukkan alkohol, air, dan juga bensin yang sudah dingin ke dalam wadah. Selanjutnya ditetesi margarin cair dan diaduk hingga merata. Terakhir, dilihat perubahan yang terjadi pada sampel.
Uji kelarutan pada suhu normal. Pertama-tama dimasukkan alkohol, air, dan juga bensin ke dalam wadah, kemudian ditetesi margarin cair dan diaduk hingga merata. Terakhir, dilihat perubahan yang terjadi pada masing-masing wadah. Kemudian uji kelarutan pada suhu panas. Pertama-tama dipanaskan alkohol dan air di dalam penangas agar suhunya naik. Kemudian dimasukkan alkohol dan air yang sudah panas ke dalam wadah dan kemudian ditetesi margarin cair. Selanjutnya diaduk hingga merata dan terakhir dilihat perubahan yang terjadi pada masing-masing wadah. Uji emulsi pada mentega cair. Uji emulsi pada suhu dingin. Pertama-tama, dinginkan larutan baking soda dan cuka agar suhunya turun. Kemudian dimasukkan larutan baking soda dan cuka yang sudah dingin ke dalam wadah yang berbeda. Selanjutnya ditetesi margarin cair, kemudian diaduk hingga merata dan dilihat perubahan yang terjadi pada masing-masing wadah. Kemudian pada suhu normal, pertama-tama dimasukkan larutan baking soda dan cuka ke dalam wadah, kemudian ditetesi margarin cair, dan diaduk hingga merata. Terakhir dilihat perubahan yang terjadi pada masing-masing wadah. Selanjutnya pada suhu panas. Pertama-tama dipanaskan larutan baking soda dan cuka dalam penangas agar suhunya naik. Kemudian dimasukkan larutan baking soda dan cuka yang sudah panas ke dalam wadah yang berbeda. Lalu ditetesi margarin cair dan diaduk hingga merata. Terakhir dilihat perubahan yang terjadi pada masing-masing wadah. Selanjutnya adalah uji kelarutan dan emulsi pada sampel kuning telur. Yang pertama adalah uji kelarutan pada sampel kuning telur. Yang pertama adalah uji kelarutan pada sampel kuning telur dengan suhu dingin atau suhu rendah. Pertama-tama dinginkan alkohol, air, dan juga bensin agar suhunya turun. Setelah itu, masukkan alkohol, air, bensin yang sudah didinginkan tadi ke dalam wadah. Setelah itu, tetesi kuning telur dan aduk hingga merata. Setelah diaduk, dilihat perubahan yang terjadi. Apakah kuning telur larut dalam suhu dingin atau tidak? Selanjutnya adalah uji kelarutan kuning telur pada suhu normal atau suhu ruangan. Pertama-tama masukkan alkohol, air, dan juga bensin ke dalam wadah. Setelah itu tetesi kuning telur dan diaduk hingga merata. Setelah diaduk, dilihat perubahan yang terjadi. Apakah kuning telur larut pada suhu normal atau suhu ruangan? Uji kelarutan kuning telur pada suhu panas. Pertama, panaskan alkohol dan air dalam penanggas agar suhunya naik. Lalu masukkan alkohol dan air yang sudah panas ke dalam wadah. Lalu tetesi kuning telur dan aduk hingga merata. Setelah diaduk, dilihat perubahan yang terjadi. Selanjutnya adalah uji emulsi dengan sampel kuning telur. Uji emulsi kuning telur pada suhu dingin. Dinginkan larutan baking soda dan cuka agar suhunya turun, lalu masukkan larutan baking soda dan cuka yang sudah dingin ke dalam wadah. Setelah itu tetesi kuning telur dan aduk hingga merata. Setelah diaduk, dilihat perubahan yang terjadi. Uji emulsi kuning telur pada suhu normal atau suhu ruangan. Masukkan larutan baking soda dan cuka ke dalam wadah. Lalu tetesi kuning telur. Setelah itu aduk hingga merata. Setelah diaduk, dilihat perubahan yang terjadi.
Uji emulsi kuning telur pada suhu panas. Pertama, panaskan larutan baking soda dan cuka dalam penangas agar suhunya naik. Setelah itu, masukkan larutan baking soda dan cuka yang sudah panas ke dalam wadah. Setelah masuk ke dalam wadah, tetesi kuning telur dan aduk hingga merata. Setelah diaduk, lihat perubahan yang terjadi. Selanjutnya adalah uji ketidakjenuhan pada sampel. Hal pertama yang harus dilakukan adalah masukkan minyak goreng, margarin cair, dan kuning telur ke dalam 3 wadah. Setelah itu tetesi larutan iodin atau lugol. Setelah ditetesi, aduk dan didiamkan selama 5-10 menit. Setelah itu dilihat perubahan yang terjadi pada bahan. Hasil uji kelarutan yaitu seperti yang tertera pada video, kemudian hasil uji emulsi seperti yang tertera pada video, dan yang terakhir ada hasil uji ketidakjenuhan seperti yang tertera pada video. Kesimpulan 1. Minyak goreng, mentega cair, dan kuning telur larut dalam bensin atau pelarut nonpolar pada suhu normal. 2. Minyak goreng dan mentega cair larut dalam bensin pada suhu dingin, tetapi kuning telur tidak larut. 3. Minyak goreng, mentega cair, dan kuning telur tidak larut dalam air dan alkohol atau pelarut polar pada semua suhu. 4. Emulsi minyak goreng dengan baking soda stabil pada semua suhu. 5. Emulsi minyak goreng dengan cuka stabil pada suhu panas dan normal, tetapi tidak stabil pada suhu dingin. 6. Emulsi mentega dan kuning telur dengan cuka tidak stabil pada semua suhu. 7. Emulsi mentega dan kuning telur dengan larutan baking soda tidak stabil pada semua suhu. 8. Uji ketidakjenuhan menunjukkan bahwa sampel mentega dan kuning telur yang digunakan adalah lipid tidak jenuh. 9. Uji ketidakjenuhan menunjukkan bahwa sampel minyak goreng yang digunakan adalah lipid jenuh. Sekian praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.